Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Kami di sini akan membahas tentang analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGEC. Ya, dari definisinya, terus jenis-jenisnya dan kegunaannya. Kami beranggotakan saya Charles Kirana, Haracika Putri Arianti, Sikril Mayudiansa, dan Laila Iftifaiyah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Laila Iftifaiyah. Pada Laila kami persilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari RGEC. Jadi RGEC ini merupakan salah satu sistem yang ada dalam perbankan. Namun sebelum kita bahas secara detail, kita harus paham dulu nih bahwasanya bank ini memiliki peran penting dalam masyarakat, mengingat salah satu fungsinya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank ini adalah tentang kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri, sehingga penting untuk melakukan sebuah penilaian apakah bank ini dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat atau tidak. Secara sederhana, bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Bank Indonesia memiliki peran penting di dalamnya, mengingat Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menentukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum untuk dikategorikan dia adalah bank sehat atau tidak. Pada tahun 1997, syarat dan ketentuan ini bernama KAMEL yang terdiri dari kapital atau permodalan, kemudian ada aset atau aktiva, ada manajemen, kemudian ada earning atau rentabilitas, kemudian ada likuiditas. Nah, pada tahun 2004, selain yang saya sebutkan tadi, ditambah lagi dengan sensitivities of market, sehingga dari KAMEL berubah menjadi KAMEL. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012, tepatnya pada 1 Januari 2012, KAMEL ini tidak lagi diberlakukan dan digantikan dengan RGEC. RGEC ini terdiri dari risk profile, kemudian good corporate government, kemudian ada earning, ada kapital. Nah, untuk risk profile sendiri itu terdiri dari resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, dan resiko reputasi. Jenis-jenis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGEC. Pertama, jenis-jenis rasio keuangan berbasis RGEC. 1. Rasio probabilitas. Rasio probabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Contoh rasio probabilitas adalah return on asset dan return on equity. Kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Contoh rasio likuiditas adalah rasio saat ini, rasio cepat, dan kapital kerja bersih. Ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiennya. Contoh rasio aktivitas adalah peralihan persediaan, jumlah aktiva potongan, rata-rata persediaan. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar risiko keuangan perusahaan. Contoh rasio solvabilitas adalah rasio hutang equity, dan hutang terhadap total modalitas. Yang kedua yaitu kinerja keuangan berbasis RGEC. Yang pertama, profil risiko. Penilaian faktor risiko merupakan risiko yang diwariskan dan kualitas penerapan manajemen rasio aktivitas operasional bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategi, risiko reputasi, dan risiko reputasi.
Yang kedua yaitu good corporate governance. Adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan pengawasan terhadap peraturan undang-undang serta nilai etika yang berlaku. Yang kedua yaitu earning. Penilaian earning atau penyelesaian kerja earning, sumber-sumber earning, kesinambungan earning, dan manajemen earning rasiko yang digunakan untuk dalam mengukur earning adalah return on asset. Yang ketiga yaitu kapital atau permodalan. Penilaian atas faktor permodalan termasuk evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan pengukuran kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Penggunaan rasio keuangan dan kinerja keuangan menggunakan RGAC. Dalam hal penilaian kesehatan bank, ada yang disebut dengan RGAC, yang merupakan indikator untuk menentukan apakah sebuah bank itu layak untuk dikatakan sehat atau tidak. Lalu kenapa harus ada penilaian kesehatan bank dan siapa yang memiliki otoritas untuk menilai? Hal pertama yang harus kita pahami adalah bank sebagai lembaga yang menjadi perantara pihak penabung dan peminjam memiliki resiko yang sangat besar. Resikonya bermacam-macam, mulai dari resiko pasar, resiko kredit macet, likuiditas, hukum, reputasi, operasional, dan lain sebagainya. Resiko inilah sebuah perbankan harus benar-benar dipantau agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena peran dari Bank Indonesia sebagai induk dari segala perbankan untuk melakukan evaluasi dan penilaian lewat prosedur RGAC. Kenapa RGAC itu penting? Setiap krisis finansial yang berujung pada krisis moneter senantiasa dipicu oleh gagalnya perbankan mendapatkan kredibilitas di mata nasabah. Salah satu peristiwa paling besar di dunia yaitu The Black Tuesday yang melanda Amerika pada era 1930-an mengingatkan kita akan pentingnya truth dalam dunia finansial khususnya perbankan. Ketika bank gagal, maka yang terjadi adalah anomali dalam dunia perbankan berupa RAS. RAS adalah tindakan nasabah yang menarik tabungan serta deposito di bank secara bersamaan. Bank tidak akan mampu membayar uang nasabah secara keseluruhan. Pada akhirnya, bank hanya akan memasuki tahap paling kelam dalam dunia finansial. Inilah yang menjadi alasan kenapa RGAC itu penting. Kenapa kemudian sehat atau tidaknya bank menjadi indikator untuk menentukan layak atau tidaknya lembaga keuangan tersebut dipercayai. Jika kita seorang nasabah dari sebuah bank, apa yang menjadi alasan kita memilih bank untuk menempatkan sejumlah uang baik dalam bentuk tabungan maupun deposito? Tidak ada alasan lain selain rasa aman. Dan sadar atau tidak, rasa aman yang kita yakini itu adalah representasi dari kinerja bank berdasarkan konsep RGAC. Dengan kata lain, bank akan dikatakan sehat jika ia mampu memenuhi indikator RGAC sehingga bisa menjaga kepercayaan nasabah berupa rasa aman tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya adalah fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi yaitu bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran.
Nah, terus metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat resiko inherent dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 faktor, yaitu yang pertama resiko kredit, terus resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Selanjutnya, manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi Good Corporate Governance adalah mekanisme yang penting diharapkan dapat mendorong praktik bisnis yang sehat. Penilaian faktor Good Corporate Governance merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Selanjutnya, rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil laba dengan modal yang digunakan. Rentabilitas mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, faktor rentabilitas ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, manajemen rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Tujuan penilaian rentabilitas adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank yang mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.